wabarakatuh. Saya Ermawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Lembangia nomor 49 Kepulauan Selayar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Andi Fatmawati, guru kelas 4 dari UPT SDN Lembangia nomor 49 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik mampu mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar seperti segi 4, segi 3, dan segi banyak. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu mampu mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik, jadi untuk area pengembangan saya menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi itu untuk pengetahuannya siswa membedakan macam-macam bangun datar. Kemudian yang kedua adalah area keterampilan, yaitu membuat macam-macam bangun datar dari Baik, jadi ada pengembangan yang ingin dicapai ada di bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Baik, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari model pembelajarannya? Baik, jadi untuk strategi yang saya gunakan adalah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga sederhana seperti lidi, gunting, dan rem. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok, dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi rencana yang Ibu akan terapkan di dalam kelas yaitu dengan menggunakan atau menerapkan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga sederhana ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Kemudian juga menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk medianya saya menggunakan alat peraga yang sederhana seperti lidi, kemudian KPD atau lembar kerja, laptop, dan PowerPoint. Baik. Nah, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam keberapa? Jadi saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di hari Kamis di jam pertama. Baik, jadi nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Jadi saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas.
Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Bu. Baik, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang saya akan gunakan nanti, dan untuk medianya saya akan persiapkan mulai dari sekarang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan juga bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis depannya Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Berarti kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita hadir semua. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapa yang bisa memimpin doanya? Ya, silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman atina. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki pemahaman yang baik dan bermanfaat. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun datar. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam bentuk bangun datar. Apakah kalian masih ingat bentuk-bentuk bangun datar? Nah, sekarang coba sebutkan bentuk bangun datar yang kalian ketahui. Segi empat, Ya, segi empat, apa lagi? Segitiga, segi panjang, jajar genjang, trapesium, apa lagi? segi enam, Ya, segi enam. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bentuk bangun datar dan ciri-cirinya. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi empat, segitiga, dan segi banyak. Namun sebelumnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk lebih mengingat bentuk-bentuk bangun datar. Ice breaking kita adalah lagu tentang bangun datar. Ya, silahkan mulai. 1, 2, 3. ayo kita belajar mengenal bangun datar.
Jadi setelah mengerjakan penugasan tadi, maka ini pekerjaannya sudah saya periksa dan sudah ada yang benar semua. Berarti kita sudah mengetahui berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ermawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN Lembania nomor 49 Kepulauan Selayar. Saya masih ditemani oleh Ibu Andi Fatmawati sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bapak Risdani sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Risdani, Assalamualaikum Ibu Fatma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang Ibu sudah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi awalnya saya merasa tegang karena belum terbiasa, tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, kalau untuk tahapan, biasanya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangannya dari area pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk pengetahuannya, siswa membedakan macam-macam bangun datar, sedangkan untuk area keterampilannya, siswa membuat macam-macam bangun datar dari lidik. Begitu. Baik Bu, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan Bu ya. Menurut Ibu, apa kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Jadi kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Begitu Bu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu Bu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif, tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok kurang merata. Saya juga akan menggunakan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Misalnya dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut, dan mungkin saya akan melakukan pertanyaan awal untuk mengetahui kebutuhan belajar anak tersebut sehingga bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Mungkin seperti itu. Baik, jadi itu rencana ke depan Ibu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual,
tori dan kinestetik seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan kemarin ya Bu. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi untuk waktunya belum saya tentukan, tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik Bu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Risdani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Terima kasih Ibu Erma, terima kasih Ibu Fatma ya, dengan Ibu Fatma sudah melakukan percakapan pasca observasi kelas yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Melihat percakapan kali ini, saya rasa sudah luar biasa. Coaching sudah diberdayakan oleh coach dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap itu berbobot dan bisa menggali tanggung jawab potensi dari coachingnya Ibu Fatma sebagai yang diobservasi. Dan di sana saya lihat ada potensi bagi Ibu Fatma sebagai coaching untuk melakukan suatu perubahan seperti itu. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Erma sebagai supervisor, sebagai observer pembelajaran sudah sesuai dengan paradigma berpikir coaching. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih dikembangkan lagi, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Mudah-mudahan itu terus berlanjut. Itu harapan kita bersama. Terima kasih atas waktunya untuk melaksanakan praktek coaching pasca observasi. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih, luar biasa. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Risdani dan Ibu Andi Fatmawati, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.